Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Di saat waktu-waktu saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit. Pilek, demam, kemudian batuk dan penyakit-penyakit yang lain. Masya Allah, saya juga termasuk yang merasakan. Untungnya kita merasakan ini setelah COVID mereda. Karena kalau bersamaan dengan COVID pasti kita sudah positif semua. Ya, kita walaupun nggak diuji juga pasti sudah positif, harus karantina. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini ngantri di rumah sakit. Ada yang cek lab, ada yang mungkin jadwalnya ngontrol, ada yang cuci darah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tetapi kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menghadirkan kebaikan dalam hidup kita. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu di pagi hari yang mulia ini adalah merupakan kebaikan, ketaatan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, termasuk ibadah apapun yang sudah kita lakukan, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi hari ini hari Jumat, Bapak Ibu. Hari Jumat itu hari spesial. Disebutkan dalam hadis sebagai Sayyidul Ayyam. Penghulu hari itu adalah hari Jumat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya di antara hari yang paling mulia dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan di hari Jumat ini? Fa'aksiru alayya minas salah. Maka hendaklah engkau memperbanyak bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau hari-hari yang lain mungkin kita banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir dan juga bersolawat, tetapi hari ini boleh kita memperbanyak solawat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bila mana kita memperbanyak solawat, bahkan hampir setiap hari ini kita memperbanyak solawat, maka apapun yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah, dan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita bersolawat dan juga mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Rabiul Akhir. Bulan Maulid sudah kita lewati. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya fokus mengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid saja, tetapi begitu lepas dari bulan Maulid kita lupa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya ingat baginda Nabi, cinta kepada baginda Rasul itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya di bulan Rabiul Awal kita mencintai baginda Nabi SAW, tetapi setiap waktu, sepanjang waktu, kapan dan dimanapun kita mati Allah, kita harus mengingat baginda Nabi SAW, mencintai baginda Rasul SAW, dan mengidolakan sosok baginda Nabi dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan kita sebagai umat, biasanya kita sebagai umat, kita itu seolah-olah lepas dari sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita tidak memiliki lagi idola. Ya, padahal idola yang paling sempurna itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kalau tiang mengutip pandangan seorang sosiolog yang namanya Ibnu Khaldun. Kecenderungan umat yang merasa kalah, yang merasa kecil, itu biasanya menjadikan pemenang atau bangsa-bangsa besar itu sebagai idolanya. Jujur kalau kita melihat satu persatu umat Islam di dunia manapun, identik dengan keterbelakangan, identik dengan kemiskinan, identik dengan kekotoran dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah
Bangsa yang menang saat ini kita katakan siapa? Bangsa Eropa, bangsa Barat, bangsa-bangsa yang maju. Seolah-olah itulah sebagai pemenang. Maka yang terjadi kemudian adalah kita pun tutup mata di dalam mengikuti baginda Nabi, sementara apapun yang datang dari bangsa pemenang seolah-olah itu yang terbaik. Maka Ibnu Khaldun mengatakan, Bapak Ibu, al-maghlub mula'un daiman bil ghalib bil iqtida. Orang kalau sudah merasa kecil, merasa kalah dalam kehidupan ini, maka dia akan menjadikan bangsa pemenang sebagai imamnya, bangsa pemenang sebagai idolanya. Sehingga dalam semua aspek dia akan mengikuti bangsa pemenang itu. Dalam hal apa misalnya? Syiarihi, waziyihi, wa nihlatihi, wa sairi ahwalihi wa awaidihi. Kita akan ikut kepada mereka dari hal-hal yang kecil dulu, Bapak Ibu. Mulai dari syiar-syiarnya hilang kita ini. Kemudian cara berpakaian kita juga hilang. Kemudian cara beragama kita juga sudah mulai hilang. Hampir semua tata cara mereka kita ambil secara utuh. Kenapa? Kita anggap mereka bangsa pemenang, mereka bangsa yang baik, dan mereka bangsa yang hebat. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu menjadi tantangan kita di Nusa Tenggara Barat. Satu sisi kita bersyukur kepada Allah karena kita dikaruniakan pemandangan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah. NTB ini dikaruniakan berbagai macam kenikmatan. Lautnya indah, pemandangannya elok. Bahkan sekarang ini kita juga berbicara MotoGP, itu hanya ada di Nusa Tenggara Barat. Indonesia itu nggak punya kecuali di sini. Semua mata tertuju ke situ. WSBK ini menjadi andalan kita, belum lagi yang lain-lainnya. Tetapi rahmat Allah, satu sisi peluangnya luar biasa, tantangannya juga tidak sedikit. Ya kalau kita berbicara tantangan secara global Bapak Ibu, ya, karena tadi kita merasa inferior, kita merasa kecil sebagai umat Islam ini, sehingga seolah-olah kata Ibnu Khaldun, bangsa pemenang itu ditunjukkan dengan apa? Ekonomi yang maju, peradaban yang maju dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah kita ini menjadi kehilangan idola, kehilangan model, siapa contoh kita. Yang terjadi kemudian adalah selalu kita mengcopy paste apa yang datang dari bangsa besar tadi. Bangsa yang besar yang menguasai dunia, itulah yang kita anggap paling baik. Maka mulai dari syiar kita hilang sedikit-sedikit. Ya jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Syiar kita ini kan yang paling mendasar itu adalah bila mana kita bertemu dengan siapapun, tolong jangan lupa ucapkan salam. Ini syiar, ini identitas Islam. Orang Islam kata Rasul, dimanapun dia ketemu, dia harus mengucapkan yang pertama adalah ucapan salam. Tetapi berapa banyak di antara kita yang konsisten sampai detik ini, bila mana ketemu dengan orang lain, bila bertemu dengan tetangga dan lain sebagainya, kita mengucapkan salam. Rekan kerja saja belum tentu kita mengucapkan salam. Padahal mata Allah, ingat, kalau kita berbicara rahasia salam, perspektif Islam, itu luar biasa makna salam. Satu, begitu kita mengucapkan salam kepada teman yang lain, maka sebenarnya kita sedang mendoakan dia. Apa doanya? Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat Allah itu tercurah kepadamu. Itulah makna ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keselamatan, ketenteraman, kemudian rahmat Allah, berkahnya Allah turun kepadamu. Kira-kira Bapak Ibu, ada orang yang tidak senang didoakan seperti itu? Pak Kadis saja, mohon maaf, walaupun beliau sudah sampai Kadis posisinya, pasti kita membutuhkan yang namanya saling mendoakan. Nggak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Apapun posisi kita. Dan tidak ada orang yang tidak memerlukan doa. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan, saya nggak perlu doa dari Anda, itu berarti orang ini sombong. Orang sombong itu wajib masuk neraka. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah mencium bau surga seseorang yang menyimpan dalam dirinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Karena masih ada kesombongan. Maka orang yang tidak perlu doa, tidak memerlukan doa dari orang lain, itu tandanya dia sombong.
Maka Allah SWT juga dalam surat Ghafir ayat 60 menyebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa, tidak mau didoakan, itu tandanya orang-orang sombong, maka orang ini akan digiring ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba Allah. Jadi di dalam salam yang kita panjatkan terselip makna doa di situ, dan semua kita pasti membutuhkan doa. Apalagi kalau doa-doa kepada orang yang tidak tahu dirinya didoakan. Mohon maaf kalau saya mendoakan Pak Kadis, mendoakan Bapak, mendoakan Ibu misalnya, tidak tahu, Bu saya mau doakan, tidak. Tapi saya berdoa dalam kesendirian saya, ya Allah, saudara-saudara saya di dinas desa, ya Allah, tolong mereka diberikan kesehatan misalnya. Subhanallah, doa itu langsung diaminkan oleh malaikat. Amin, amin, amin. Malaikat yang langsung berdoa. Jadi di antara doa yang langsung didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh malaikat adalah doa kita kepada saudara kita yang dimana dia tidak tahu kalau dia didoakan oleh kita. Ini di antara doa-doa yang diaminkan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, kalau kita mendoakan orang lain berarti itu tanda kita mencintai saudara kita. Maka kalau kita sudah mencintai orang lain, itulah tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah, syiar kita melalui salam yang kita ucapkan itu mengandung makna doa. Yang kedua, salam yang kita ucapkan itu menjadi sumber pahala yang luar biasa, Bapak Ibu. Dalam satu majelis baginda Nabi SAW seperti ini, tiba-tiba beliau datang salah seorang sahabat yang terlambat. Ya, sahabat itu mengucapkan assalamualaikum. Maka Rasul menjawab waalaikumsalam. Orang itu duduk, lantas beliau mengatakan lahu asyrun. Orang tadi dapat 10 pahala, Bapak Ibu. Hanya mengucapkan salam assalamualaikum. Selang beberapa saat kemudian datang sahabat yang terlambat di majelis itu, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka Rasul menjawab waalaikumsalam warahmatullah, fajalasa. Orang itu duduk. Langsung baginda Nabi mengatakan lahu asyrun. Orang itu dapat 20 pahala. Ada orang yang ketiga datang terlambat kemudian, Bapak Ibu, seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sempurna dia mengucapkan salam. Maka Rasul menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tadi duduk, lantas beliau berkomentar, Rasul SAW, lahu salasun. Orang ini dapat 30 pahala. Bapak Ibu, kira-kira sulit apa mudah mendapatkan pahala? Sulit apa mudah? Mudah. Cukup dengan mengucapkan salam. Tetapi pertanyaan kita kepada Allah, siapa di antara kita yang konsisten mengucapkan salam dalam kehidupan ini? Siapa di antara kita yang mengamalkan salam secara istiqomah? Bila mana dia bertemu dengan saudaranya, bila berpapasan dengan orang lain, apalagi bertemu dengan Pak Kadis dan lain sebagainya, dia mengucapkan salam atau justru dia lari? Hati-hati kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih banyak malunya, atau masih syukur nggak malu. Kadang-kadang kalau ketemu Pak Kadis, halo bro, ya, hey guys, atau hey bestie, ini sudah kembali ucapan-ucapan mohon maaf Allah. Ini ucapan-ucapan yang tidak perlu. Kenapa? Karena Islam punya identitas, dan identitas ini kita tidak akan dapatkan di agama manapun. Dan dia memiliki makna, bukan hanya sekedar makna biasa, tetapi dia memiliki pahala yang luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita mengucapkan salam saja, maka itu akan menjadi sumber kebaikan bagi kita, sumber pahala yang sangat besar. Makanya kenapa anjuran agama, walaupun rumah kita dalam keadaan kosong sekalipun, begitu kita datang tetap mengucapkan salam. Kenapa? Karena di situ banyak penghuni-penghuni. Ya, ada dari bangsa jin, dan yang penting adalah malaikat juga menjawab salam yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai karena itu nggak ada orang, atau ini kebiasaannya, wah biasa, suami istri sudah biasa, ya doang. Jadi kadang-kadang kalau ketemu suami, ketemu istri nggak ada ucapan salam. Kenapa? Karena dianggap sudah biasa. Mohon maaf, walaupun itu sudah biasa, berbeda maknanya. Hati-hati. Jadi jangan menganggap itu sepele, sesuatu yang biasa, lantas kita tidak lakukan. Ibu bertemu dengan suami, assalamualaikum. Mau pamit juga assalamualaikum. Atau
Laki-laki juga demikian. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau datang ke rumah juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Tadi saya katakan, kalau ucapan yang lain belum tentu memiliki makna yang luar biasa, mengandung doa tadi. Kalau sekarang kita mengucapkan good morning saja misalnya, itu hanya selamat pagi, ya, atau salam sejahtera saja misalnya, itu tidak bisa digantikan, tidak bisa menggantikan ucapan salam yang luar biasa. Kenapa? Karena salam di sisi lain dia mengandung doa, mengandung pahala. Yang ketiga, mata Allah, dia menjadi media yang paling tepat untuk bisa menghadirkan hubungan kasih sayang di antara manusia. Bayangkan kalau 2 minggu yang lalu Pak Kadis kan masih baru ya di sini ya. Tapi kalau beliau walaupun menjadi kadis misalnya, Bu, assalamualaikum. Kira-kira ibu senang apa tidak kalau Pak Kadis seperti itu? Beliau datang, assalamualaikum, wah senang, oh Pak Kadis luar biasa. Tapi bayangkan kalau Pak Kadis jalan, diam aja, diam. Ibu-ibu juga kaku kan? Tapi kalau assalamualaikum, masya Allah, waalaikumsalam, pasti senang semua. Itulah media yang paling tepat untuk bisa menghadirkan hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, itu melalui salam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kita mustahil masuk surga sebelum kita beriman kepada Allah. Kemudian wala tu'minu hatta tahabu. Kita tidak mungkin dikatakan beriman dalam agama ini sebelum kita mencintai satu sama lainnya. Maka awala adullukum ala syai'in. Saya akan tunjukkan, kata Rasul, satu perkara ringan yang bila mana Anda amalkan perkara ini, tahabbtum, Anda akan saling mencintai dalam kehidupan ini. Apa itu? Absus salama bainakum, tebarkan salam dalam kehidupan kita. Maka alhamdulillah Allah, bila mana kita ingin hubungan kita harmonis, hubungan kita baik, yang namanya hidup dalam kehidupan seperti ini, alhamdulillah pasti ada prasangka, ada yang namanya ketidakberesan atau fitnah dan lain sebagainya. Tetapi bila mana kita menghadirkan salam, mengucapkan salam, maka insya Allah hubungan tadi yang kurang baik menjadi akan baik. Hubungan yang tidak harmonis pasti akan menjadi harmonis. Itulah manfaatnya salam. Karena itu alhamdulillah jangan, kalau salam ini tidak perlu melihat identitas orang. Ini kadang-kadang kita melihat, oh ini dari saya apa tidak. Ngelihat cara jilbabnya, oh nggak sama. Atau ngelihat pecinya nggak sama. Ngelihat celananya tidak sama. Walhasil yang tadinya mau salam nggak jadi. Alhamdulillah, salam ini melepas semua identitas yang ada. Sehingga apapun latar belakang kita, apapun keyakinan kita, itu akan hilang dengan salam yang kita sampaikan. Ini hormat Allah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya jangan sampai identitas seperti ini tercabut dalam suasana seperti ini, ya. Karena kehidupan modern itu biasanya menghilangkan syiar-syiar atau identitas keislaman kita. Yang kita lihat negara-negara maju sudah tidak mengucapkan salam, selalu good morning mereka maju. Walhasil kita ikut-ikutan mengucapkan good morning misalnya. Padahal Islam itu memiliki identitas yang luar biasa. Ini yang pertama, yang kata Ibnu Khaldun, bisa saja tercabut dalam suasana seperti ini di saat kita menghilangkan idola kita yang utama, yaitu baginda Nabi, sementara kita ikut-ikutan dengan idola-idola yang baru. Yang kedua, ziyihi, cara berpakaian kita juga kadang-kadang sudah hilang. Karena melihat negara-negara maju itu datang, ya, kalau di pantai misalnya sudah nggak pakai baju yang rapi, cukup dengan tank top dan lain sebagainya. Jadi kita ikut-ikutan. Oh, kalau kita mau maju seperti ini cara berpakaiannya. Sehingga anak-anak kita, generasi-generasi kita tidak lagi mengidolakan baginda Nabi dalam hal ini. Oh, lihat cara orang berpakaian. Oh, begini cara orang maju, ikut-ikutan cara berpakaian kita. Coba lihat, ya, bagaimana kalau di luar sana, mata Allah, kita melihat generasi-generasi kita itu sudah banyak sekali yang tidak lagi berhijab misalnya. Ya, jangan kita berbicara di kantor-kantor, alhamdulillah. Kalau di kantor-kantor itu sudah marak sekali. Tapi kalau generasi pinggiran sana, yang dekat-dekat dengan pantai, itu sudah hilang identitas keislamannya. Padahal namanya itu muslimah, tetapi dia tidak lagi mengedepankan hijabnya, tidak lagi berjilbab yang baik. Kenapa?
Karena mereka seolah-olah menjadikan negara maju sebagai acuannya, sebagai idolanya, sehingga cara berpakaian mereka pun mereka ikuti. Coba sekarang digandrungi sekali yang namanya klub-klub musik dari dari Korea misalnya, ya kan? Klub-klub musik dari Korea itu adalah menjadi impian mereka, idola mereka. Padahal kita kemarin bermaulid ria, menjadikan baginda Nabi SAW sebagai teladan. Sementara itu hilang dalam kehidupan kita. Yang ketiga kata Ibnu Khaldun, nihlatihi, cara beragama. Tidak sedikit kita juga beragama sekarang ini mengikuti cara atau pola pikir masyarakat Eropa. Mengedepankan logika dalam beragama. Padahal kita kalau agama ini ada nasnya, ada Al-Qur'annya, ada hadis. Nggak bisa kita berlogika dalam beragama. Bukan berarti Islam ini mengharamkan logika, tidak. Tetapi ada urusan agama yang harus kita kedepankan nas, syariat, ada juga waktunya kita berlogika. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit kita sudah berlogika. Pagi hari tadi saya menyampaikan di Islamic Center, Bapak Ibu, cara beragama kita seperti kaum-kaum terdahulu. Bagaimana misalnya kaum Nabi Lut. Pembahasan saya tadi tentang Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu, rahmat Allah, mereka itu suka dengan satu jenis, sesama jenis. Sehingga ada lagi kelompok-kelompok yang menghalalkan LGBT misalnya. Jadi LGBT itu sunnatullah, itu adalah merupakan cara Allah menunjukkan kemahakuasaannya, ayat-ayatnya, bukan. Jadi kalau penyimpangan-penyimpangan seperti itu, tetap kita katakan itu keliru. LGBT itu sesuatu yang keliru. Tidak ada dasarnya. Kalau itu menjadi sunnatullah, sesuatu yang dibolehkan, kenapa harus dibasmi di zaman Nabi Lut alaihissalam? Di zaman Nabi Lut itu Bapak Ibu, laki suka dengan laki. Itu namanya homo. Belum lagi gay, belum lagi lesbi. Mereka tidak tertarik. Kalau perempuan itu sudah tidak tertarik dengan laki-laki. Justru mereka akan senang dengan sesama perempuannya. Nah, kalau itu yang terjadi, mata Allah, maka kita tinggal menunggu apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka hati-hati dengan perilaku, dengan cara beragama yang seperti itu. Apalagi di masyarakat perkotaan yang sibuknya luar biasa. Orang ingin praktis beragama, sehingga kalau ada kelompok-kelompok pengajian, nih caranya mau masuk surga, nggak perlu sholat, nggak perlu ngaji, cukup dengan kamu bersedekah misalnya. Itu laris manis. Kenapa? Karena masyarakat kota tidak mau capek-capek. Nih, sholat itu nggak perlu harus ruku sujud. Bagaimana? Cukup dengan ingat kepada Allah, itu sudah sholat. Wa aqimis sholata li zikri, dalilnya cukup Anda merenung sedikit itu sudah sholat. Itu tetap saja keliru. Ini adalah cara-cara beragama yang di saat ini digandrungi. Kenapa? Mengedepankan logika daripada nas syar'i. Belum lagi dalam urusan-urusan yang lain, kata Ibnu Khaldun, kita itu terjebak di saat melihat peradaban-peradaban barat yang begitu maju, sehingga kita seolah-olah buta mata kita mengikuti keteladanan baginda Nabi SAW, menjadikan bangsa Eropa, bangsa yang maju, sebagai acuan kita, sebagai model kita dalam kehidupan ini. Maka di momen bulan Rabiul Akhir yang seperti saat ini, mata Allah, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, bukan berarti kita hanya mengingat baginda Nabi di bulan Rabiul Awal, tetapi jadikan beliau sebagai pegangan kita, pedoman kita, acuan kita sepanjang kehidupan kita. Nah, kalau itu yang kita hadirkan, mata Allah, kita akan selamat dalam kehidupan ini. Dan bila mana kita tetap mencintai baginda Nabi, maka beliau akan mencintai kita, beliau akan mengingat kita dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian, mata Allah, yang bisa saya sampaikan. Nanti ada diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan, kami berikan kesempatan untuk kita sharing pengetahuan, sharing pengalaman, untuk kita bisa menjadi lebih paham lagi. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Kalau orang mengucapkan salam kan harus dijawab. Nah, seandainya kalau lagi sholat terus ada orang salam, bagaimana ini kan ada caranya? Mungkin tidak ada. Gini, Pak Kadis yang satu ya. Izin Pak Guru, Pak.
Jadi Tuhan Guru, Bapak Ibu sekalian, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu mengenai pertanyaan salam. Saya juga ingin bertanya ke Tuhan Guru berkaitan dengan salam. Jadi sekarang kita sudah terbiasa melihat pejabat-pejabat publik mengucapkan salam itu lengkap. Ada Assalamualaikumnya, ada yang umat-umat yang lain juga disebut. Itu pertanyaannya bagaimana hukumnya itu. Yang kedua, dimana misalnya kita juga sebagai bagian daripada pemangku amanah sebagai abdi negara ini kadang diundang di komunitas-komunitas yang memang tidak muslim. Bagaimana hukum kita mengucapkan salam pada saat itu? Dan kita, karena tadi seperti lifestyle itu Tuan Guru, yang lain juga ngikutin. Nah, kadang mereka juga mengucapin salam. Biasanya dia telepon, kebetulan umat lain mengucapkan salam sama kita. Nah, itu bagaimana hukumnya juga Tuan Guru? Itu mungkin Tuan Guru. Terima kasih. Mungkin ada lagi biar sekaligus dijawab oleh Tuan Guru. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak jauh dari topik kan dulu. Ini menjelang pemilihan umum. Yang bertanya di mana ulama yang menjadikan warasatul anbiya dan mana ulama yang mengajar pada kesesatan, yang memecah belah. Ini perbedaan luar biasa di tengah-tengah masyarakat, apalagi menjelang pemilu pilkada luar biasa mereka bermain di situ. Dia teringat dengan apa yang dia baca bahwa Fakih Anggil Abu Bihil Juhal. Jadi ada seorang ahli ibadah, ahli fikih, ahli syariat dipermainkan oleh orang bodoh. Ulama dipermainkan oleh orang bodoh. Kebetulan orang bodoh ini punya uang dan kekuasaan. Dengan uang dan kekuasaan menjadi sponsor bagi mereka. Sehingga para ulama ini rame-rame, ya Pak, Tuan tolong yang haram-haram dihalalkan sedikit. Kalau yang halal carikan dalil supaya diharam-haramkan sedikit. Itu sekarang. Sehingga benar apa yang dikatakan Rasulullah bahwa sebaik-baik umroh adalah yang mendekati ulama. Tapi sejelek-jeleknya ulama adalah yang mendekati umara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih izin Pak Kadis. Terima kasih Bunda, pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana hukumnya kita menjawab salam? Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6 perkara. Haknya. Jadi haknya Bapak Ibu dari saya atau hak saya atas Bapak Ibu itu ada 6. Salah satu, kita tidak membahas semuanya. Salah satu adalah idza laqitahu fasallim alaih. Bila mana Anda berjumpa dengan saudara Anda atau orang lain, maka Anda harus mengucapkan salam. Ya, jadi ini adalah menjadi hak sesama muslim. Jadi mengucapkan salam itu adalah memulai salam itu adalah yang paling baik. Tetapi menjawab salam itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, Bunda ya, memulai dengan salam. Makanya bila mana ada 2 orang bertemu kata Rasul, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Di antara yang paling baik di antara mereka yang bertemu adalah yang memulai dengan salam. Maka bila mana kita sudah menyampaikan salam, maka orang yang mendengar tadi atau orang yang teman kita itu wajib hukumnya menjawab salam. Nah, kaitannya dengan menjawab salam tadi dalam posisi sholat. Ya, bagaimana cara kita menjawab salam? Nah, tentu kalau sholat ini kan ibadah yang berbeda lagi, ya, ibadah yang wajib. Sementara salam ini adalah sesuatu yang sunnah, ya. Maka tentu dalam hal kita sholat tidak harus menjawab sesuatu yang sunnah. Misalnya tadi kita sholat fardu, sholat zuhur atau asar misalnya, ya tidak perlu harus menjawab, ya. Tetapi kalau sholat sunnah, ya, misalnya ada orang datang misalnya ke rumah kita sementara kita sedang sholat, ya, kita mendengar itu, ya, supaya dia mengetahui bahwasanya posisi kita sedang sholat, kita hanya mengangkat suara di saat mengucapkan rukun-rukun sholat.
Allahu Akbar. Jadi lebih dikeraskan suaranya supaya dia tahu bahwasanya tuan rumahnya sedang sholat. Itu sebagai bentuk pemberitahuan agar orang yang tadi mengetahui keberadaan kita, ya. Tetapi tetap kecuali dalam keadaan sholat, karena sholat ini ibadah spesial, maka tentu harus kita menuntaskan sholat, Bunda. Tidak perlu kita harus menjawab salam, baik itu sholat sunnah apalagi itu sholat wajib, ya. Cuma tadi cukup memberitahu posisi kita. Kalau memang kita sedang berada, maka kita boleh mengeraskan suara agar tamu kita itu memahami kalau kita sedang berada di dalam rumah. Nah, berikutnya tadi Pak Kadis bertanya juga tentang bagaimana dalam kondisi seperti beliau misalnya. Kita mengucapkan salam dan kita juga mengucapkan dengan berbagai macam identitas orang lain. Saya termasuk yang beberapa kali Pak Kadis melakukan itu. Saya diundang 2 kali khusus itu oleh Pak Kapolda untuk acara Bayangkara, HUT, kemudian doa lintas agama. Kemudian saya juga berdoa di depan Pak Menteri Agama waktu ICIS itu. Dan kemarin hari Jumat yang lalu saya berdoa juga di depan Pak Menteri PUPR di UNRAM. Ya, jadi saya harus memosisikan. Ternyata setelah saya kaji, satu kata ulama, mengucapkan salam dengan cara Islam itu hukumnya dianjurkan, dimuliakan, disunahkan, ya, karena kita ingin mendapatkan kebaikan. Jadi yang harus itu adalah mengucapkan salam assalamualaikum identitas Islam. Itu yang wajib disampaikan. Perihal mau mengucapkan yang lain-lainnya itu dibolehkan oleh ulama, asal yang pertama kali yang keluar dalam majelis itu adalah ucapan salam. Barulah majelis itu menjadi majelis yang berkah diterima oleh Allah. Tetapi kalau misalnya Tiang atau Pak Kadis memulai selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum, nah itu tidak diterima, ditolak itu. Majelis yang ditolak. Kenapa? Karena di situ memulai majelis yang mulia tadi bukan dengan ucapan salam. Karena tadi saya katakan, apapun baiknya ucapan agama lain itu tidak akan bisa lebih sempurna seperti salam. Karena kalau salam itu mengakomodir semua kebaikan-kebaikan yang ada. Ada keselamatan di situ, ada berkah di situ, ada rahmat Allah di situ, semua jadi satu. Tapi kalau kita mengucapkan selamat malam saja, itu hanya malam saja kita selamat. Ya, sejahtera hanya sejahtera saja. Tetapi kita tidak akan mendapatkan makna yang lebih luas tadi. Maka ulama mengatakan bila mana kita dalam satu forum, pastikan bahwasanya yang pertama kita ucapkan itu adalah ucapan salam identitas sebagai seorang muslim. Setelah itu kita mau ucapkan apapun itu boleh saja dalam konteks Indonesia seperti ini. Ya, tetapi jangan memulai majelis itu dengan ucapan di luar salam, walaupun di situ ada ucapan salam setelahnya. Jadi selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak akan bermakna majelis itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita berada di majelis orang non-muslim? Ulama memberikan penegasan. Pertama, kalau di situ lebih banyak orang Islamnya, maka harus diucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bila mana di situ ada umat Islam, walaupun tidak banyak, maka hendaklah salam Islam itu terlebih dahulu. Tetapi bila mana di situ mayoritas, nggak ada lagi kecuali mereka, itu dibolehkan kita mengucapkan. Itu kata ulama. Jadi boleh kita menghargai dia. Tetap kenapa? Karena kalau kita mengucapkan assalamualaikum pun tidak pas tempatnya sama mereka. Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Ibaratnya itu channelnya tidak ada. Ini kalau sekarang harus imigrasi ke TV digital, itu antennya yang tidak ada, berarti tidak akan bisa kita melihat apapun. Jadi kalau bapak ibu misalnya assalamualaikum, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Mereka tidak boleh mendapatkan itu. Jadi kalau ada umat Islam di situ, maka kita menyampaikan itu supaya umat Islam itu bisa mendapatkan kebaikan dari ucapan salam kita. Maka kalau kita misalnya diundang oleh non-muslim, boleh nggak kita menghadiri undangannya? Boleh, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mengatakan justru kita tidak boleh. Itu keliru sekali. Karena dalam Islam, ya, tadi saya membahas tentang tetangga, Bapak Ibu. Tentang tetangga. Ternyata Ibnu Umar itu begitu beliau menyembelih kambing, beliau katakan, tolong jangan lupa tetangga kita Nasrani. An-Nasrani, jangan lupa.
Kenapa? Karena dia punya hak sebagai seorang yang bertetangga dengan kita. Jadi orang non-muslim, dia masih punya hak terhadap kita bila mana kita bertetangga. Jadi itu yang disebut dengan hakul jiron, hak tetangga. Disebutkan dalam hadis, kalau kita bertetangga dengan orang Islam yang ada hubungan kerabat, maka kita mendapatkan 3 kebaikan. 1, kebaikan sesama muslim. Yang kedua, kebaikan hakul qarabah, karena ada hubungan keluarga. Yang ketiga, hak jirannya kita dapat. Kalau kita bertetangga dengan orang lain, muslim orang lain, tidak ada hubungan keluarga, kita dapat 2. 1, hak sesama muslim, karena yang kedua adalah hakul jiran, dia dapat tetangga. Tetapi bila mana kita bertetangga dengan non muslim, maka tetap dia punya hak sebagai jiran. Maka wajib hukumnya kita berbuat baik. Kalau ada apapun itu harus menjadi teman kita, sahabat kita. Kalau ada acara kita bantu mereka, itu menjadi hak dia. Jadi bukan berarti dia non muslim lantas kita tidak boleh berbagi, memberi. Taruhlah misalnya kita dapat pesta nih, ada pesta. Oh, harus orang Islam karena khitan misalnya. Oh enggak, dia juga harus diundang sebagai tetangga. Ingat, kalau dia mengundang kita pun sebagai tetangga, kita harus hadir sebagai tetangga. Bukan karena dia sebagai seorang saudara muslim atau hubungan agama, tidak. Tetapi sebagai tetangga. Makanya Rasul SAW itu dalam urusan tetangga, Bapak Ibu, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril itu datang terus dan beliau berwasiat mengingatkan saya dengan urusan tetangga. Sampai-sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah yang boleh mendapatkan warisan itu tetangga. Saking beliau berpesan dalam urusan tetangga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, 3 kali beliau bersumpah. Tidak beriman seseorang, tidak beriman seseorang, tidak beriman. Qila man ya Rasul? Siapa ya Rasul yang dimaksud? Siapa kata Rasul? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan dia. Dia bertetangga tapi tutur katanya mohon maaf menyakitkan. Perilakunya menyakitkan. Sehingga orang lain tidak nyaman tinggal bersama dia. Orang ini sama sekali tidak beriman. Bahkan ada seseorang perempuan yang dilaporkan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inna fulanatan tasumul lail wa taqumul lail wa tasumul nahar. Ya Rasulullah, saya punya tetangga rajin sekali sholatnya. Puasanya ya Rasulullah, pokoknya dia ahli puasa tetangga saya itu. Sedekah, Masya Allah, dia juga nggak pernah kurang sedekahnya. Tapi sayang ya Rasul, innaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Mulutnya yang dia tidak bisa jaga. Jadi setiap saat mulutnya ini menyakiti tetangga, memfitnah tetangga, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sumber apapun pasti dari mulut dia. Mohon maaf ya Rasul, apa hukumnya orang tadi? Simple, Rasul menjawab, hiya min ahlin nar. Orang ini pasti masuk neraka. Tapi sebaliknya ada orang yang dilaporkan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya punya tetangga orangnya biasa-biasa, sholatnya nggak terlalu rajin-rajin amat, mungkin hanya wajibnya saja bisa dilakukan. Puasa apalagi, syukur-syukur Ramadan bisa selesai. Sedekah, Allah, nggak pernah dia bersedekah. Tapi kami senang sama dia ya Rasul. Tetangga itu nyaman. Pokoknya kalau sama dia kita bahagia, happy, senang. Bagaimana hukumnya ya Rasul? Hiya min ahlil jannah. Orang itu pasti masuk surga. Lihat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah pentingnya kita menjaga hubungan. Walaupun non-muslim sekalipun, dia punya hak terhadap kita, terutama sebagai tetangga. Idealnya itu kita mencari tetangga yang baik. Ya, makanya prinsip agama itu al-jar qoblad dar. Cari tetangga dulu baru cari rumah. Bukan cari rumah dulu baru cari tetangganya. Sudah cari rumah, sudah buat-buat, tetangga aja. Aduh, baru mikir. Nyesal ya, kenapa harus bertetangga. Sekarang setiap saat, setiap ada upacara kita kena baunya, kena acara, kena. Ya siapa suruh? Rasul itu katakan apa? Kalau mau buat rumah, tanya dulu siapa tetangganya kiri kanan. Ya kalau memang di situ punyanya non, ya sudah jual saja dulu. Cari yang lain. Cari, kita ini luas loh. Ardullahi wasi'ah, luas sekali. Jangan cari. Nah ini kan kelirunya kita adalah yang penting ada rumah. Padahal Islam itu mengatur tetangga terlebih dahulu, barulah kita membangun rumah. Jadi begitu Sanagda, Pak Kadis ya, sebagai orang muslim
ada aturan-aturannya dalam mengucapkan salam, tetapi dia tidak baku, bukan berarti wajib. Kalau urusannya dengan non-muslim, maka kita menyesuaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Dan terkaitan yang ketiga beliau. Nah, ini kaitannya dengan memilih. Tadi pagi tumben saya berbicara tentang politik. Untung saya bukan sekarang. Subuh tadi kalau Bapak Ibu dengarkan saya di radio, haram hukumnya kita nggak berpolitik. Jadi Islam itu tidak anti politik. Bahkan kita umat Islam itu harus berpolitik. Karena kalau kita tidak berpolitik, kita dijadikan objek politik. Sementara itu kita punya kekuatan. Ingat kajian saya tadi itu surat Hud, itu mengkaji tentang bagaimana kegelisahan Nabi Lut alaihissalam. Apa beliau katakan? Coba kalau saya punya kekuatan untuk menghilangkan kemungkaran ini, atau saya punya keluarga yang kuat, keluarga orang-orang hebat, saya gunakan kekuasaan itu. Berarti ini adalah di antara cita-cita Nabi Lut alaihissalam. Ternyata beliau tidak punya kekuatan. Padahal beliau membawa kebenaran loh. Orang menyimpang, menyembah berhala, beliau bawa kebenaran. Itu kan luar biasa. Tapi beliau mengatakan saya tidak kuat. Kenapa? Yang dimaksud dengan kekuatan itu jamaah. Kita ini tidak punya jamaah. Jadi kalaupun tiang membawa kebenaran, ada orang nggak mau sholat, saya tempeleng dia untuk sholat, itu tetap salah. Kenapa? Karena tidak ada otoritas. Tiang tidak dibolehkan untuk menyakiti orang lain, walaupun itu dalam konteks kebenaran. Tapi siapa yang boleh melakukan itu? Politik boleh. Siapa politik? Orang yang diberikan otoritas. Kekuasaan boleh. Nah, kalau kepala desa, lurah yang mengambil tindakan itu boleh. Kapasitas dia bukan sebagai individu. Apa? Dia punya kekuasaan atas orang tadi. Boleh dia menempeleng. Tapi kalau tiang tidak boleh. Gimana caranya? Itu harus melalui politik yang ada. Maka umat Islam tidak boleh anti politik. Tetapi jangan menjadi jualan orang-orang politik. Nah, kita ini harus benar-benar bisa. Ini kalau kita ini dimanfaatkan terus posisinya. Padahal umat Islam itu berapa persen kita? Hampir 85%. Bayangkan apa yang nggak bisa kita perbuat. Kalau saat ini kita disibukkan dengan berbagai macam berita sana sini, ya ini bukan kekeliruan siapa-siapa. Kembali kepada kita. Kita yang tidak cerdas di dalam memilih. Kita yang tidak cerdas di dalam mengambil tindakan. Ya, walhasil kita ini dapat dosa terus setiap hari. Satu informasi Indonesia sudah dijual ini, kan kita marah-marah aja kerjanya. Kan kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, ya. Nah, jadi kita tidak boleh anti politik. Silahkan masuk politik, tetapi kita harus mewarnai politik itu. Makanya doa Nabi Lut apa? Kata Nabi Lut, kalau saya punya kekuatan dari keluarga saya, ini menunjukkan apa? Kalau keluarga ini berarti organisasi lah, atau kelompok tertentu, atau politik tertentu, maka saya bisa menyelesaikan masalah kemungkaran ini. Tetapi karena beliau sendiri, walaupun kebaikan yang beliau bawa, tidak bisa kita melakukan apapun. Nah, terkait dengan tadi kalau ulama yang disebut ikut-ikutan, nah ini yang paling bahaya. Ya, kalau ulama itu menjual ilmunya, menjual agamanya demi kepentingan sesaat, itu berarti kelemahan ulama tadi. Yang akan menanggung siksanya adalah ulama tadi. Ya, orang lain tidak akan bisa dibebankan dengan itu. Itu pilihan dia. Yang pasti dalam hadis disebutkan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Masalahnya dia mau ikut atau tidak itu lain hal. Yang penting kita sudah menyampaikan. Karena tugas para ulama itu bukan eksekusi, tetapi dia menyampaikan. Eksekutornya ada di kepala dinas, ada di pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tapi tugas ulama itu adalah ini. Jadi jangan mengambil ranah itu. Ya, kita yang eksekutornya bukan itu. Ulama menyampaikan, mengingatkan, menasehati, tetapi eksekutor mau mendengar atau tidak itu sudah lasta alaihim bimusaitir, kata Allah SWT. Engkau sudah tidak ada beban lagi wahai para ulama. Yang penting kau sudah sampaikan. Tapi kalau ada ulama yang menyerempet berarti memang ada itu. Nah, kita tidak masuk ke dalam golongan yang seperti itu. Tetapi intinya berpolitik itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak,
Kita juga setiap hari berpolitik pada dasarnya kan. Kita tidak bisa lepas dari politik. Wallahu a'lam. So, Fakihan lil Abu Bihil Juhal itu hadis atau kesepakatan? itu ungkapan ulama saja ya. Jadi sebenarnya begini maksudnya. Orang pinter karena dia tidak punya kekuatan, maka dikalahkan oleh orang-orang yang bodoh yang punya kekuatan, Pak. Kan kita selalu disibukkan ini anggota dewannya tamat SD, padahal ini doktor, profesor nggak jadi. Ya karena kita tidak masuk ke situ. Kita berikan ruang itu kepada orang lain. Maka mohon maaf, profesor doktor itu tetap saja dikalahkan oleh orang-orang SD tadi. Kenapa? Tidak masuk wilayah itu. Kalau bahasa agamanya begini, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Kebenaran yang tidak diatur dengan baik akan dikalahkan oleh kemungkaran yang diatur dengan baik. Jadi kita ini benar pada prinsipnya. Bayangkan, Islam itu benar, tetapi karena tidak ada pengaturan yang baik, sistematis, sehingga tidak kelihatan. Bayangkan narkoba itu kan, semua orang anti narkoba, dosa narkoba. Tapi walaupun sampai dalam penjara, dedengkotnya masih bisa mengatur. Kenapa? Rapi dia sudah punya sistem yang bagus. Maka kemungkaran, kalau dia bagus cara pengaturannya, mengalahkan kebaikan yang tidak diatur dengan cara yang baik. Maka ini tugas kita semua ya. Pagi-pagi saya sudah kampanye nih. Jadi ya kampanye maksudnya silakan, nanti kita harus mewarnai kehidupan ini ya. Pilih dengan hati kita. Kira-kira begitu. Kalau saya nyalon, pilih saya. harus. Terima kasih.